Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iva dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai penelitian korelasional yang dianggotakan oleh Ayu Yuliani, saya Nahda Kaira, Liza Fitriani, dan Fabiana Wulandari. Selanjutnya, Liza. Yang pertama ada pengertian penelitian korelasional. Ini dikutip dari buku Lorraine R. Gay. Nah, di bukunya ini dijelaskan bahwa penelitian korelasional ini adalah penelitian di mana kita mengumpulkan data untuk mengukur atau untuk mencari tahu hubungan antara dua variabel atau lebih dari variabel diukur tanpa memanipulasi variabel. Nah, ini hampir mirip sama variabel ex post facto karena kalau penelitian ex post facto itu kan juga tidak diukur ya, tidak dimanipulasi variabel. Tapi perbedaannya ini kalau penelitian korelasional, perbedaannya hanya untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, misalkan dengan catatan variabelnya ini tidak untuk dicari tahu hubungan sebab akibatnya, berbeda dengan penelitian ex post facto. Kalau penelitian ex post facto itu selain tidak diukur, selain tidak dimanipulasi variabelnya, dia juga untuk mencari tahu sebab akibat. Tetapi kalau penelitian korelasional ini tidak dicari tahu sebab akibatnya, jadi hanya untuk mengukur seberapa besar sih hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah permasalahan dan hipotesis bagaimana nilai SAT. Nilai SAT ini adalah seperti nilai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Apakah nilai SAT ini akan mempengaruhi nilai semester pertama perkuliahan mahasiswa. Nah, apabila nilai SAT-nya ini tinggi dan ternyata nilai pertama kuliah juga tinggi, nah artinya nilai SAT ini terdapat sebuah prediksi. Artinya ada hubungan variabel X dan variabel Y, sehingga bisa dikatakan bahwa adanya prediksi variabel X ini untuk kedepannya. Nah, jadi selain untuk mencapai sebuah hubungan, penelitian korelasional ini juga untuk mengetahui adanya prediksi dari variabel X untuk variabel Y. Jadi berbeda dengan penelitian ex post facto. Kalau penelitian ex post facto itu dia hanya untuk mencari tahu hubungan sebab akibat tanpa memanipulasi variabel. Tetapi kalau penelitian korelasional juga untuk mencari tahu adanya prediksi dengan cara menggunakan koefisien korelasi dengan catatan apabila mencapai koefisien 1 itu bisa dikatakan bahwa korelasinya itu positif atau bisa dikatakan dapat diprediksi. Nah, tapi apabila menjauh atau jauh dari angka 1, artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel. Seperti itu. Bisa dilanjut, Liza? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian korelasional ini dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan, meramalkan data, dan mengontrol suatu gejala. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan, di mana pada metode regresi yang dihubungkan adalah variabel terikat dan bebas. Contohnya itu yang pertama, apakah keterlibatan orang tua mempengaruhi prestasi membaca siswa kelas 6? Kemudian yang kedua yaitu korelasi antara prestasi membaca, pemahaman, dengan penguasaan terhadap kosakata. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian korelasional itu menurut Suryabrata tahun 1994 adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada faktor lain berdasarkan kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti atau koefisien korelasi. Nah, di mana hubungan antar variabel yang dimaksud itu adalah variabel bebas atau independen yang disimpulkan dengan
X, dan variabel terikat atau dependent yang disimbolkan dengan Y. Selanjutnya, itu ada manfaat. Manfaat dari penelitian korelasional itu adalah untuk memprediksi tingkat satu variabel dari variabel lain yang memiliki hubungan korelasi tinggi dan positif. Misalnya, pada penelitian mengenai hubungan kemampuan membaca dan menulis pada siswa SD. Jika hasil penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa adanya hubungan korelasional antara kemampuan membaca dan kemampuan menulis pada siswa SD itu tinggi dan positif, maka nilai kemampuan membaca tersebut itu bisa digunakan untuk memprediksi nilai kemampuan menulis siswa SD, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi koefisien korelasi, maka akan semakin kuat prediksinya. Seperti itu. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada karakteristik penelitian korelasional. Jadi menurut Soekardi pada tahun 2004, penelitian korelasional itu mempunyai 3 karakteristik, yaitu diantaranya yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi variabel. Jadi di sini udah sempat disinggung oleh Nahda bahwa kalau penelitian korelasional itu sama seperti ex post facto, di mana variabel bebas itu memang tidak bisa dimanipulasi atau tidak mungkin dilakukan manipulasi seperti itu. Lalu yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. Dan di sini penelitian korelasional juga punya letak kesamaan dengan penelitian ex post facto, di mana variabelnya itu nggak dimanipulasi, jadi untuk mengumpulkan datanya itu diambil dari lingkungan nyata atau setting nyata gitu. Jadi diambilnya dari situasi yang memang sudah terjadi atau belum terjadi, sudah terjadi. Lalu yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi atau hubungan antar variabel yang signifikan. Dan ini udah sempat disinggung sebelumnya oleh Ulan, di manfaat penelitian korelasional itu bisa mendapatkan hubungan antar variabel yang signifikan. Kira-kira signifikan atau enggak hubungan antara kedua variabelnya. Lalu ada menurut Laurent Ergey pada tahun 2000, di sini ada potongan kalimat, relation between variables doesn't imply that one is the cause of the other. You should not infer causal relation on the basis of data from a correlational study. Jadi di sini maksud dari G ini adalah jadi kalau misalnya untuk penelitian korelasional itu nggak untuk yang menemukan penyebab antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi kalau misalnya ingin melakukan studi korelasional, nah itu bukan untuk tujuannya menemukan hubungan sebab akibat seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk causal relation atau hubungan bukan untuk hubungan sebab akibat atau causal relation atau hubungan kausal, tetapi untuk menentukan sejauh mana hubungan variabel antara keduanya. Jadi nggak untuk hubungan sebab akibat, tapi untuk menunjukkan seberapa jauh atau sejauh mana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, seperti itu. Selanjutnya ada variabel penelitian korelasional, di mana ada 2 variabel utama, yaitu variabel bebas atau independent variable yang dinotasikan dengan huruf X, dan variabel terikat atau dependent variable yang dinotasikan dengan huruf Y. Nah, di sini ada contoh, misalnya hubungan antara interaksi verbal, yaitu yang ini adalah variabel X-nya, variabel bebasnya yang dinotasikan dengan X, dan kemahiran berbicara atau yang dinotasikan dengan Y, yaitu sebagai variabel terikat. Nah, di sini juga dikutip dari buku Laurent Ergey pada tahun yang sama, yaitu tahun 2000, di mana dia mengatakan bahwa studi korelasional ini menaksir seberapa tepat hubungan 2 variabel, di mana ada 4 catatan, di mana catatan pertama adalah jika 2 variabel mempunyai hubungan yang tinggi dan positif, koefisien korelasinya itu mendekati plus 1 atau lebih dari 1, di mana arti lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa hubungannya itu adalah tinggi dan positif. Di mana artinya adalah kalau misalnya satu orang yang punya skor tinggi di satu variabel, maka cenderung akan punya skor yang tinggi juga di variabel yang lain gitu. Dan ini juga berlaku sebaliknya, kalau misalnya seseorang yang skornya rendah di satu variabel, maka
dia akan punya skor yang rendah juga di variabel yang lain, seperti itu. Nah, di sini ada an increase on one variable is associated with an increase on the other. Jadi misalnya kalau misalnya kenaikan di satu variabel itu akan berasosiasi atau akan berhubungan dengan kenaikan di variabel yang lain. Lalu untuk catatan yang kedua, jika dua variabel mempunyai hubungan yang tinggi dan negatif, koefisien korelasinya itu sekitar kurang dari 1, di mana artinya itu adalah hubungannya itu tinggi tapi negatif, di mana penjelasannya itu adalah jika seseorang yang punya skor tinggi di satu variabel, maka akan cenderung punya skor yang rendah di variabel yang lain. Nah, tentu berbeda kan ya dengan yang sebelumnya udah saya jelaskan. Kalau sebelumnya saya jelaskan itu kan kalau misalnya di satunya tinggi, maka yang satunya akan tinggi juga. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya itu tinggi dan negatif, maka yang satu variabelnya tinggi, maka di satu variabel yang lainnya itu adalah rendah gitu. Di mana an increase on one variable is associated with a decrease on the other variable. Jadi kalau misalnya kenaikan di satu variabel, maka itu akan berasosiasi atau akan berhubungan dengan penurunan di variabel yang lain. Lalu yang catatan ketiga adalah jika dua variabel tidak mempunyai hubungan, koefisien korelasinya mendekati 0,00. Jadi kalau di sini di bukunya Loren RG, if the coefficient is near 0,00, the variable are not related gitu. Jadi kalau misalnya koefisien korelasinya itu adalah mendekati 0,00, maka kedua variabelnya itu artinya nggak ada hubungan atau tidak berhubungan. Nah, lalu yang terakhir itu semakin tinggi hubungan dua variabel, maka semakin akurat prediksi yang didasarkan pada hubungan tersebut, seperti itu. Tadi yang ini yang poin terakhir itu udah sempat disinggung sama Ulan gitu. Contohnya misal kemampuan membaca itu terhadap hubungan antara kemampuan membaca dan kemampuan menulis pada siswa SD gitu. Jadi kalau misalnya hubungan antara variabel yang membaca dengan variabel yang menulisnya itu tinggi dan positif, dan itu bisa dijadikan suatu prediksi gitu. Jadi kita bisa memprediksi kalau misalnya anak SD yang kemampuan membacanya itu bagus, maka kemungkinan itu akan berhubungan juga gitu. Kalau kemampuan menulisnya juga akan baik juga, akan bagus juga, seperti itu. Jadi semuanya bergantung ke koefisien korelasinya. Jadi kalau misalnya koefisien korelasinya itu tinggi dan positif, maka prediksi yang dihasilkan itu akan semakin kuat dan akurat juga, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama itu ada studi hubungan. Seperti tadi sudah dibilang oleh teman-teman sebelumnya, bahwa apabila hubungan variabel X dan variabelnya ini memiliki hubungan dari koefisien, misalkan kalau mencapai koefisien 1, maka bisa dikatakan adanya sebuah hubungan dari variabel X dan variabel Y. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Nah, ketika sudah memiliki hubungan, maka lanjut ke tahap kedua, itu macam studi prediksi. Bisa dijadikan sebuah prediksi. Apabila variabel X dan variabelnya ini memiliki hubungan, maka setelah itu bisa dikatakan seberapa besar prediksinya apabila mencapai 1, koefisien 1, bisa dikatakan variabel X-nya ini bisa dijadikan sebuah prediksi untuk variabel Y. Tetapi apabila jauh dari 1 atau kurang dari 1, bisa dikatakan prediksinya itu lemah atau mencapai korelasi yang negatif. Setelah itu yang ketiga, korelasi multivariat, yaitu untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Dan ini juga bisa menggunakan analisis regresi, yaitu mencari hubungan sebab akibat dari kedua variabel, lalu juga untuk mencari tahu seberapa besar hubungan dari adanya variabel X dan variabel Y dengan menggunakan teknik analisis. Selanjutnya, Liza. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempunyai berbagai jenis rancangan. Menurut Shaughnessy dan Zehmenter dalam MZIR tahun 2009, yaitu yang pertama ada korelasi bivariat. Korelasi bivariat ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antar dua variabel. Hubungan antar dua variabel diukur serta mempunyai tingkatan dan arah. Kemudian tingkatan hubungan sebagaimana kuatnya hubungan tersebut biasanya diungkapkan dalam angka antar
-1 dan +1 yang dinamakan koefisien korelasi. Korelasi zero mengindikasikan tidak ada hubungan. Koefisien korelasi yang bergerak ke arah -1 atau +1 merupakan korelasi sempurna pada kedua ekstrem. Arah hubungan diindikasi oleh simbol min dan plus. Korelasi negatif berarti bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel dan semakin rendah pula skor pada variabel lain atau sebaliknya. Kemudian pada korelasi positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin tinggi pula skor pada variabel lainnya atau sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu regresi dan prediksi. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi. Jadi, jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui bahwa skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua juga dapat diprediksikan. Regresi ini merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Kemudian yang ketiga yaitu regresi jamak, merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis faktor. Prosedur statistik mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapat antar korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Kemudian yang kelima, rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Rancangan analisis jalur dan rancangan panel lintas akhir dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasi. Jadi analisis jalur ini digunakan untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan desain panel lintas akhir mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Kemudian yang keenam yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini, desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik, seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian korelasional. Yang pertama itu adalah penentuan masalah. Pada setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti itu adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Nah, menurut Sukardi, tahun 2014 pada halaman 27-28, ciri-ciri permasalahan yang layak diteliti yakni dapat diteliti atau researchable, kedua mempunyai kontribusi atau kebermanfaatan bagi banyak pihak, di mana masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Selanjutnya, itu didukung oleh data empiris atau yang diperoleh dari observasi. Oleh karenanya, variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun nalar, bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan tertentu. Selanjutnya, itu adalah sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Biasanya masalahnya ini itu bisa diperoleh berdasarkan hasil penelitian dari sebelumnya. Yang kedua, itu ada peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Nah, peninjauan masalah atau studi kepustakaan ini itu menjadi dasar pijakan untuk peneliti agar dapat memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, macam-macam sumber yang bisa digunakan itu bisa dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, atau artikel ilmiah, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya itu yang ketiga, itu ada rancangan penelitian. Nah, di sini peneliti menentukan subjek penelitian
dan cara pengolahan data, di mana subjek yang dilibatkan itu haruslah dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitiannya, dan subjeknya itu harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti, yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Nah, apabila subjek yang dilibatkan itu mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, maka korelasi antar variabel yang diteliti akan menjadi kabur. Nah, untuk mengurangi keheterogenitas itu, maka peneliti bisa mengklarifikasikan subjeknya itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu, kemudian menguji hubungan antar variabel penelitian pada masing-masing kelompok. Yang keempat, itu ada pengumpulan data. Nah, peneliti mengumpulkan datanya ini melalui instrumen-instrumen seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi, di mana tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya dan dalam bentuk angka. Kemudian pengukuran variabel dilakukan dalam waktu yang relatif sama dalam penelitian dalam penelitian korelasional ini, pengukuran variabel yang dapat dilakukan itu dalam waktu yang relatif sama. Namun, sedangkan pada penelitian prediktif yang tadi dijelaskan oleh Nada, yang macam dari penelitian korelasional itu kan tadi ada penelitian prediktif. Nah, variabel prediktornya ini harus diukur selang beberapa waktu sebelum variabel kriteria itu terjadi. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan bersamaan, jadinya tidak ada artinya, jadi nggak ada hubungannya seperti itu. Selanjutnya ada analisa data. Nah, caranya ini dengan mengkorelasikan hasil pengukuran antar variabel, yaitu hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Nah, dengan menggunakan dua metode juga, yaitu regresi dan korelasi. Bisa sederhana, ada juga ganda. Dalam penelitian korelasional, itu teknik korelasinya itu menggunakan teknik korelasi bivarat yang sesuai dengan jenis data yang digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Sedangkan penelitian prediktif yang macamnya si penelitian korelasional itu, teknik yang digunakannya itu adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya hasilnya itu adalah bentuk nilai koefisien korelasi dan tingkatnya itu signifikan. Jadi hasil analisisnya itu biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi dan serta pada tingkat signifikansinya. Selanjutnya itu ada interpretasi data. Nah, apabila dua variabel terdapat hubungan, maka akan menghasilkan koefisien korelasi dengan simbol R dan bisa dinyatakan dengan nilai -1 dan dinyatakan dalam nilai negatif 1 sampai positif 1. Nah, nilai negatif ini menunjukkan bahwa korelasinya negatif, di mana variabelnya ini saling bertolak belakang. Nah, namun, apabila nilainya ini positif 1, maka menunjukkan bahwa korelasinya ini positif, di mana variabelnya ini searah. Seperti itu. Selanjutnya itu, yang terakhir, langkah-langkahnya itu ada kesimpulan. Di kesimpulan ini berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti. Nah, peneliti ini menulis kesimpulan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan secara ringkas. Seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan penelitian korelasional. Yang pertama itu mampu menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersamaan atau simultan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain.
Yang keempat, memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif dan mendalam. Yang terakhir, dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Selanjutnya itu ada kelemahan penelitian korelasional. Yang pertama, itu hasilnya hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib dan kurang ketat karena kurangnya melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga itu ada pola hubungan sering tak menentu dan kabur. Nah, ini pada penelitian korelasional itu cenderung akan mengidentifikasi pola hubungan langsung dan atau unsur-unsur yang dipakainya itu kurang andal atau belum canggih. Nah, hal ini yang menyebabkan pola hubungan itu sering tak menentu dan juga kabur. Yang terakhir, itu sering merangsang penggunaannya sebagai shotgun approach atau sekali tembak. Nah, maksudnya ini adalah dengan memasukkan berbagai data tanpa pilihan yang mendalam dan menggunakan interpretasi yang berguna atau bermakna sebab berdasarkan pada keadaan data yang telah dikumpulkan. Seperti itu. Selanjutnya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan dari Bu Iva atau ada pertanyaan dari teman-teman? Dipersilakan jika ada. Nggak ada, saya ingin bertanya. Iya, boleh, Anija. Ada, Silakan Anija bertanya. Anija nggak ada suaranya aja. Maaf, baru gabung lagi tadi keluar. Pertanyaannya, bisa tolong jelasin gak itu kayak perbedaan signifikan yang ngebedain penelitian eksperimen, expose faktor sama penelitian korelasional ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Anija. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Diva, silakan Diva bertanya. Iya, makasih atas kesempatannya. Nama saya Diva. Saya izin bertanya, jadi kan penelitian expose facto sama korelasional ini kan mirip-mirip ya. Nah, menurut kalian ini, di antara kedua penelitian ini, mana yang lebih efisien gitu untuk dilakukan penelitiannya, terus hasilnya itu mana yang lebih akurat gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Diva. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, saya izin bertanya. Boleh Nadia. Bisa jelasin dan kasih contohnya nggak pada tadi korelasi multivarian? Baik, terima kasih Nadia. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman?
Oke, mungkin kita butuh satu pertanyaan lagi, tapi mungkin nanti setelah kita menjawab yang yang bagian awal ya, yang pertanyaan dari yang pertama itu tiga Saya penanya. ingin bertanya, Silakan. bagaimana cara menuliskan hasil penelitian korelasional? Baik, terima kasih Rafida. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Pertanyaannya itu tadi penelitian korelasional dan ex facto itu kan mirip. Nah, bagaimana menurut kalian mana yang lebih efisien dan hasilnya lebih akurat di antara penelitian ex facto dan korelasional? Nah, menurut yang sudah kami diskusikan tadi, sebenarnya setiap penelitian ini memiliki tujuan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak bisa di-compare karena setiap penelitian mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, baik ex facto ataupun korelasional bisa dikatakan akurat atau tidak akurat itu bergantung dengan penelitian yang ingin diteliti. Apabila kita ingin meneliti penelitian misalkan untuk skripsi, maka kita akan menggunakan penelitian yang eksperimen, artinya di mana menggunakan penelitian yang kita harus terjun langsung pada penelitian itu, artinya harus dimanipulasi variabelnya. Nah, ketika kita ingin meneliti penelitian yang hanya untuk mencari tahu hubungan sebab akibatnya, kita menggunakan ex facto. Lalu kalau untuk mencari tahu seberapa besar hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka kita menggunakan penelitian korelasional. Jadi, untuk mencari tahu mana yang lebih efisien dan mana yang lebih akurat, tergantung dengan penelitian apa yang ingin kita teliti. Tapi untuk konteks di antara ex facto dan korelasional, bisa dikatakan yang lebih akurat itu korelasional, karena dari penelitian ini kita bisa melihat adanya prediksi dari kedua variabel. Jadi kalau misalkan seperti tadi sudah dibilang oleh Liza, Wulan, dan Ayu, kalau koefisien korelasionalnya itu mencapai atau mendekati 1, bisa dikatakan bahwa adanya korelasi yang positif. Artinya bisa dikatakan variabel X-nya ini memiliki korelasi atau prediksi. Tetapi apabila koefisiennya ini jauh dari angka 1, maka dikatakan bahwa tidak adanya hubungan di antara kedua variabel. Nah, berbeda dengan ex facto. Kalau ex facto itu kan hanya untuk mencari tahu hubungan sebab akibat ya. Tapi tidak bisa memprediksi apakah hubungan variabel X-nya ini bisa menjadi bisa mendapatkan hubungan atau tidak. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk mencapai efisien dan akurat lebih mending menggunakan penelitian korelasional. Tetapi balik lagi, setiap penelitian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Seperti itu, Diva. Apakah sudah dapat dipahami? Iya, Nahda, sudah cukup jelas banget. Terima kasih banyak. Baik, Diva, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafida. Sebelumnya terima kasih Rafida atas pertanyaannya. Saya bacakan kembali ya pertanyaannya, yaitu bagaimana menuliskan hasil penelitian korelasional. Nah, jawabannya itu setelah penulis melakukan penelitian korelasional, langkah selanjutnya yaitu si peneliti ini menulis hasil penelitian korelasional. Nah, cara menuliskannya itu sama seperti cara menulis hasil penelitian pada umumnya. Yang membedakan hanya di bab 3 dan bab 4. Di bab saya uraikan dari awal ya. Jadi penulis membuat pertama bab 1. Bab 1 itu pendahuluan yang terjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari hasil penelitiannya. Kedua, itu penulis membuat bab 2, yaitu tentang kajian teoritik yang terdiri dari variabel teori, deskripsi teoritik, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, di deskripsi teoritik ini terdiri dari variabel tak bebas atau dependent variable. Kemudian ada variabel bebas, independent variable yang pertama, variabel bebas kedua, variabel bebas ketiga, dan seterusnya. Nah, di kerangka berpikir ini, itu terdiri dari hubungan variabel pertama,
variabel bebas pertama dengan variabel terikat, hubungan variabel bebas kedua dengan variabel terikat, kemudian ada hubungan variabel bebas ketiga dengan variabel terikat. Jadi diuraikan hubungan variabel bebas yang peneliti pakai ini tuh ada berapa dengan variabel terikatnya. Kemudian hubungan dari semua variabel bebasnya dengan variabel terikatnya, seperti itu. Selanjutnya ada bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, di sini penulis menguraikan jenis dan paradigma penelitiannya. Penulis ini menuliskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian korelasional dan penulis juga menjelaskan alasannya itu apa. Selanjutnya, penulis juga menuliskan tempat dan waktu penelitiannya itu di mana dan kapan. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Kemudian yang keempat, itu ada identifikasi variabel penelitian, yaitu yang terdiri dari jenis variabel penelitian, ada definisi konseptual, dan definisi operasional. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Di sini penulis menuliskan teknik-teknik yang ia gunakan dalam mengumpulkan data untuk memperoleh datanya tersebut. Itu tekniknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian yang terdiri dari jenis-jenis instrumen penelitiannya dan pengembangan instrumen penelitiannya. Selanjutnya itu diuji coba instrumennya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian ada hipotesis statistik jika ada, dan teknik analisis data. Nah, di teknik analisis data ini penulis menggunakan metode statistika. Nah, selanjutnya di bab 4 itu berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Di bab ini penulis menuliskan hasil penelitiannya itu seperti apa, dan penulis membahasnya itu satu persatu, yang terdiri dari yang pertama deskripsi data hasil penelitian, yang kedua hasil pengujian persyaratan analisis, yang ketiga hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Nah, pada pengujian hipotesis dan pembahasan ini penulis menuliskan dan menguraikan satu persatu ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nah, itu diuraikan satu-satu hubungan variabel bebas pertama dengan variabel terikat. Jadi semua variabel bebasnya itu dihubungin satu persatu dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya itu habis hasil datanya ini dianalisis menggunakan analisis korelasi produk momen. Itu pernah kita pelajari pas semester kemarin. Itu untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, penilaiannya ini didasarkan pada analogi HA, adanya hubungan antar variabel, dan HO, tidak adanya hubungan antar variabel. Nah, dasar pengambilannya ini pun berdasarkan pada nilai probabilitas. Jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,5, maka HA-nya diterima dan HO-nya itu ditolak. Namun, jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,5, maka HO-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Nah, dalam hal ini akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika dua variabel yang dimaksud itu variabel bebas dan variabel terikat itu mempunyai hubungan yang tinggi dan positif, maka koefisien korelasinya ini sekitar positif 1. Nah, yang kedua, jika variabel mempunyai hubungan yang tinggi dan negatif, koefisien korelasinya ini sekitar negatif 1. Yang ketiga, jika dua variabel tidak mempunyai hubungan, maka koefisien relasinya ini mendekati 0. Nah, untuk itu ada 2 catatan. Yang pertama, tidak adanya korelasi itu berarti bahwa meningkat atau menurunnya satu variabel tidak memberikan pengaruh apapun pada variabel lainnya. Yang kedua, semakin tingginya hubungan dua variabel, maka akan semakin akurat prediksi yang didasarkan pada hubungan tersebut. Nah, selanjutnya penulis akan membuat bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Dari penelitian penulis. Nah, yang keenam itu daftar pustaka yang berisikan daftar-daftar pustaka atau rujukan yang penulis gunakan dalam menulis penelitiannya. Seperti itu, Rafidah. Baik, terima kasih Ulan atas jawabannya. Sangat jelas sekali.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Anija. Sebelumnya, terima kasih Anija atas pertanyaannya. Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Bisa tolong jelaskan dan bandingkan perbedaan penelitian eksperimen, ekspos fakto, dan korelasional. Jadi di sini saya mau jelasin satu persatu dulu apa itu eksperimen, ekspos fakto, dan juga korelasional. Jadi kan kalau misalnya dalam desain penelitian itu kan ada dua ya, ada eksperimen dan satu lagi itu ada non eksperimen. Nah, eksperimen ya yang tadi Anija tanya itu eksperimen. Nah, kalau misalnya non eksperimen itu adalah ekspos fakto atau kausal komparatif dan juga korelasional seperti itu. Nah, jadi penelitian eksperimen adalah menurut Loren RG pada tahun 1981, jadi penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal atau sebab akibat, di mana karakteristiknya itu adalah peneliti dapat memanipulasi variabel bebas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian lainnya. Jadi salah satu ciri khas penelitian eksperimen itu adalah bisa melakukan memanipulasi atau mengondisikan atau memberi perlakuan pada variabel bebasnya seperti itu. Lalu yang kedua, penelitian ekspos fakto atau kausal komparatif itu adalah menurut Kerlinger pada tahun 1973, penelitian ekspos fakto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas karena eksistensi variabel tersebut telah terjadi atau sedang terjadi seperti itu Anija. Jadi kalau misalnya ekspos fakto itu kita nggak manipulasi variabelnya gitu, tapi kita melihat dalam mengumpulkan datanya itu karena eksistensi variabelnya itu sudah ada di lingkungan nyata atau di setting nyata seperti itu. Jadi memang tidak bisa melakukan manipulasi variabel bebas karena ya memang sudah terjadi gitu atau sedang terjadi gitu. Selanjutnya ada penelitian korelasional di mana penelitian korelasional ini melibatkan pengumpulan data untuk menentukan apa dan sejauh mana suatu hubungan antara dua variabel atau lebih variabel terukur gitu tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan variabel. Nah, di sini saya coba bandingkan antara penelitian ekspos fakto, korelasi sama penelitian eksperimen. Jadi kalau dari segi tujuan penelitiannya itu, ekspos fakto itu ditujukan untuk menemukan hubungan kausal atau sebab akibat antar variabel. Nah, ini punya kesamaan dengan penelitian eksperimen di mana sama-sama untuk menemukan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara dua variabelnya gitu. Dan berbeda dengan penelitian korelasi di mana penelitian korelasi ini ditujukan untuk menemukan korelasi atau hubungan apakah dan sejauh mana dua variabel tersebut. Seperti itu Anija. Jadi kalau misalnya penelitian ekspos fakto sama eksperimen itu dari segi tujuannya itu sama seperti itu. Tapi kalau korelasi itu berbeda gitu dengan ekspos fakto dan eksperimen karena korelasi itu untuk menentukan hubungannya aja gitu, hubungannya itu sejauh mana tinggi positif atau negatifnya gitu seperti itu, tapi tidak untuk menemukan hubungan kausal. Nah, lalu dari segi variabel penelitiannya, ekspos fakto itu sama dengan penelitian korelasi, di mana sama-sama tidak bisa memanipulasi atau mengondisikan variabel gitu, di mana data itu dikumpulkan dari lingkungan atau setting nyata yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, sedangkan kalau penelitian eksperimen itu dapat melakukan manipulasi variabel bebas seperti itu. Nah, lalu perbandingan terakhir itu dari segi judul penelitian gitu. Jadi misal kalau Anija ngelihat ada judul penelitian gitu, di mana di judul penelitian itu ada kata-kata pengaruh. Nah, berarti Anija bisa nentuin kalau pengaruh itu termasuk ke ekspos fakto sama eksperimen, karena kan ekspos fakto sama eksperimen itu sama-sama menentukan hubungan kausal gitu. Jadi kalau misalnya menentukan hubungan kausal ditandai dengan kata pengaruh di judul penelitiannya gitu. Nah, tapi ada hal yang perlu digarisbawahi, di mana kalau ekspos fakto itu harus dilihat dari variabel bebasnya gitu. Kalau variabel bebasnya itu tidak bisa dikondisikan, contohnya kayak pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, gaya kepemimpinan kepala sekolah itu kan tidak bisa dikondisikan gitu. Nah, pasti masuknya itu ke ekspos fakto. Nah, lalu untuk penelitian eksperimen itu sama kalimat judulnya itu ada kata pengaruh, tapi variabel bebasnya itu bisa dikondisikan, misalnya pengaruh PJBL terhadap minat mata pelajaran IPA pada siswa SD, seperti itu. Nah, lalu untuk penelitian korelasional itu kalimat judulnya itu ada kata hubungan antara minat baca dan prestasi. Seperti itu Anija, apakah ada?
Terima kasih Liza, sudah sangat jelas dan jadi lebih paham lagi. Terima kasih ya Liza. Ya, terima kasih kembali Anija. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya yaitu, jelaskan dan berikan contoh pada korelasi multivariat. Jadi korelasi multivariat itu merupakan teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antar kombinasi dari 3 variabel atau lebih, di mana minimal ada satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas, serta terdapat korelasi atau keterikatan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian analisis multivariat ini juga merupakan sebuah analisis yang melibatkan cara perhitungan yang kompleks. Nah, tujuannya ini agar dapat memahami struktur data dengan berdimensi tinggi dan saling terkait satu sama lainnya. Jadi jika melibatkan lebih dari 2 variabel, misalnya untuk menentukan apakah 2 variabel prediktor atau lebih, maka dapat menggunakan analisis korelasi multivariat, sebab dapat memprediksi variabel kriteria lebih baik dan akurat dari analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik ini digunakan untuk mencari atau mengidentifikasikan serta mengukur hubungan antara 2 himpunan variabel. Kemudian contohnya itu, dengan menggunakan teknik korelasi multivariat ini, peneliti dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh itu, misalnya peneliti dapat menganalisis pengaruh variabel kualitas produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap kepuasan pembelian produk. Kemudian contoh yang lainnya yaitu misalnya perbedaan kinerja karyawan berdasarkan usia, pendapatan, dan pendidikan. Kemudian korelasi multivariat ini digunakan karena pada kenyataannya masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan hanya menghubungkan antara 2 variabel atau melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagaimana contoh yang sudah disebutkan di atas, variabel keputusan pembelian itu nggak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk aja, tapi juga bisa dipengaruhi oleh harga, promosi, dan distribusi produk tersebut. Kemudian pada contoh yang kinerja itu, kinerja karyawan misalnya dapat dilihat dari perbedaan pendidikan. Misalnya karyawan berpendidikan S1, S2, atau yang lebih tinggi lainnya itu cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan karyawan yang hanya berpendidikan sekolah menengah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Nadia. Apakah terjawab? Terjawab. Ayu, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Oke, terima kasih kembali, Nadia. Oke, pertanyaan sudah dijawab semua. Apakah ada tambahan dari Ibu Iva? Kedengaran ya suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar Ibu. Ya, oke. Tadi saya hilang ini baru mau mendarat ini kapalnya. Tadi yang namanya korelasi tapi sudah luas tadi. Nah, untuk level S1 kita cukup mengkaji tentang hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu untuk S1 ya. Jadi tidak perlu tadi seperti ada yang multivariat itu S2, S3. Nah, perbedaannya kalau di S1 variabel X1-nya 1, kalau di S2 variabel X1-nya minimal 2 dan seterusnya. Nah, tadi ketika berbicara tentang korelasi itu sebenarnya ada 2. Ada korelasi kausal, ada korelasi non kausal. Gitu ya. Nah, jadi korelasi non kausal itu yang tadi dibahas. Berarti kita hanya sekedar ingin membuktikan teori apakah variabel bebas itu memiliki kontribusi terhadap variabel terikat. Itu yang dimaksud dengan korelasi non kausal. Jadi tadi korelasinya itu tadi sudah dijelaskan
dikaitkan atau dinyatakan dengan simbol R. Dengan datanya itu rentangan dari negatif 1 sampai 1 tadi ya. Jadi tadi sudah benar tadi. Kalau kita memiliki hubungannya positif atau kaitannya positif berarti R-nya lebih dari 0. Kalau negatif berarti R-nya kurang dari 0. Tetapi kalau nanti ada perhitungan itu R-nya melebihi rentangan negatif 1 sampai 1 berarti itu salah hitung. Di situ ya. Nah, ketika tidak memiliki korelasi berarti R-nya 0 di situ. Jadi makin positif, makin mendekati 1 berarti makin kuat korelasinya. Sebaliknya makin kecil ke negatif 1 berarti makin lemah korelasinya. Itu atau terkait dengan makin kuat korelasi negatifnya. Itu yang dikaitkan dengan korelasi. Nah, kemudian tadi ada variabel-variabel yang dikaitkan di dalam penelitian korelasi yang dimaksud dengan variabel bebas itu berarti variabel yang akan dibuktikan memberikan kontribusi variabel terikat di situ. Nah, satu contoh tadi hati-hati ketika kita mengambil contoh yang beredar di masyarakat atau di internet. Kita juga harus memiliki kekuatan di bidang materi yang ada di dalam penelitian tersebut. Tadi saya kaget juga, kenapa kemampuan, apa tuh tadi, membaca pemahaman ya, tadi tuh. Nah, kenapa itu dikatakan prestasi, dari mana itu? Kalian kan belajar bahasa Indonesia dari Prof. Julela, Bu Gusti, Pak Juwana, Bu Sahati mungkin, Prof. Oji. Apakah membaca itu adalah suatu prestasi? Hati-hati di situ. Kan di dalam bahasa Indonesia yang dipelajari hanya 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan. Jadi apakah di situ 4 prestasi? Hati-hati di situ. Jadi selektif ketika kita melihat hasil penelitian orang lain yang beredar di masyarakat. Karena itulah ada artikel yang memang publishnya di jurnal yang bereputasi tinggi, rendah, dan sebagainya. Ya, namanya prestasi itu adalah kumpulan dari mapel-mapel. Jadi kalau anak sekolah, dia belajar ada berapa mapel dalam satu semester, nah baru ditanyakan berapa prestasinya. Tapi kalau hanya lihat untuk satu mapel, itu bukan prestasi namanya, tapi kemampuan lah, hasil belajar lah itu. Jadi kalau prestasi sudah kumpulan di situ. Itu ya. Hati-hati di situ. Jadi tadi saya kaget juga mendengarnya prestasi membaca pemahaman ya. Aduh, seperti tidak belajar bahasa Indonesia kalau begini. Saya saja yang tidak belajar bahasa Indonesia paham keterampilan berbahasa itu ada 4. Membaca keterampilan atau kemampuan, bukan prestasi di situ. Gitu ya, hati-hati. Nah, kemudian ketika penelitiannya itu korelasinya ada kausal, itu berarti kita melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini yang perbedaannya dengan tadi pertanyaan eksperimen atau ex post facto. Nah, di dalam eksperimen atau ex post facto, variabel bebasnya itu namanya variabel tindakan. Jadi diperlakukan, perlakuannya disengaja atau sudah terjadi. Tapi kalau dikorelasi bukan variabel perlakuan, tapi variabel bebasnya itu melekat pada diri responden. Itu. Jadi kalau misalkan tadi yang contoh minat baca, nah itu berarti penelitian korelasi yang non kausal. Jadi kita ingin melihat bagaimana minat baca itu memiliki kontribusi terhadap apa tadi variabel terikatnya. Jadi kalau kita nanti mendapatkan perhitungan R-nya itu adalah 0,3, itu berarti di situ terdapat hubungan positif antara minat baca dan misalkan tadi kemampuan bercerita misalkan. Nah,
Itu artinya kemampuan bercerita diberikan kontribusi oleh minat baca sebesar 0,3 di pangkat 2. Itu, jadi 0,3 pangkat 2 dikalikan persen. Nah, itu kontribusi minat baca terhadap kemampuan bercerita. Nah, dari situ berarti kita harus mampu menjelaskan ketika kemampuan bercerita dari penelitian yang dilakukan diberikan kontribusi dari minat baca, berarti sisanya ada faktor lain yang akan memberikan kontribusi terhadap minat baca. Nah, faktor lain itulah yang harus dianalisis oleh kita, diduga faktornya apa saja selain minat baca kalau anak akan bercerita. Nah, itu. Nah, sehingga ketika kalau misalkan itu penelitian yang dilakukan oleh Lisa misalkan. Lisa baru meneliti tentang minat baca dengan kemampuan bercerita. Ternyata misalkan tadi 0,3 dipangkatkan 2. Berarti faktor lain dijelaskan oleh Lisa apa saja yang bisa memberikan kontribusi terhadap minat baca. Nah, variabel-variabel itulah bisa dijadikan variabel penelitian lain oleh temannya, oleh pembaca selanjutnya. Karena Lisa baru memprediksi bahwa faktor lain sebesar tadi 1 dikurang 0,3 di pangkat 2 itu adalah yang memberikan kontribusi terhadap kemampuan bercerita. Antara lain, nah apa saja? Itu yang harus dijelaskan dari teori kemampuan bercerita. Itu baru dugaan, sehingga boleh dijadikan sebagai bahan penelitian oleh pembaca lainnya. Itu yang dimaksud kontribusi. Jadi korelasinya non kausal. Nah, sementara kalau korelasinya yang kausal itu adalah yang pengaruh. Nah, pengaruh ini beda dengan pengaruh eksperimen karena di dalam korelasi kausal tidak ada variabel tindakan. Tapi variabelnya bukan variabel bebas lagi namanya, tapi variabel eksogen dan endogen. Jadi variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Jadi variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi, variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau kita teorinya di dalam penelitian itu kita akan memprediksi bahwa misalkan berdasarkan kajian teori yang saya buat, terdapat misalkan pengaruh positif antara variabel X1 terhadap variabel Y. Nah, bisa saja terjadi itu orang lain meneliti justru dari variabel Y terhadap variabel E. Nah, itu yang dikatakan berbanding arah panahnya itu bisa bolak-balik. Makanya itu dikatakan kausal di situ. Nah, tetapi di level E1 biasanya itu jarang untuk melakukan korelasinya kausal karena kausal itu biasanya lebih dari 2 variabel yang mempengaruhi. Tetapi variabel yang mempengaruhi itu bisa juga menjadi variabel endogen. Makanya itu biasanya di S2 biasanya. Nah, jadi S1 cukup apakah terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Cukup itu kalau untuk S1. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana membuatnya? Tadi dari awal berarti kita ingin melihat hubungan. Berarti tadi rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan antara variabel X1 dan variabel Y. Atau kalimatnya, jadi kalau bicara tentang hubungan antara, berarti padanannya dan. Tapi kalau tidak menggunakan antara, hubungan minat baca dengan kemampuan bercerita. Gitu ya. Dan tadi sudah ada gambaran babnya, nanti kita babnya diproses nanti sambil mempraktekkan. Hanya sekarang konsepnya yang harus dipahami itu adalah paradigma kuantitatif tersebut. Kalau kemarin kita belajar eksperimen berarti kita merencanakan melakukan tindakan. Kemudian ex post facto tindakannya sudah terjadi atau telah terjadi. Jadi tidak dibuat oleh kita, itu ex post facto. Sehingga penelitiannya kita akan membandingkan mana kelompok A dengan kelompok B.
Nah, sementara kalau korelasi, kita tidak membandingkan, tetapi mengkaitkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita penelitian korelasi, populasinya sama. Jadi data itu diambil dari orang yang sama. Seperti tadi, hubungan antara minat baca dan kemampuan bercerita siswa kelas 3 SD misalkan. Jadi anak kelas 3 SD itu nanti akan diberikan instrumen minat bacanya. Nanti akan dites kemampuan berceritanya. Jadi antara apa yang terjadi pada dirinya minat bacanya dikaitkan dengan dirinya tentang kemampuan bercerita. Itu penelitian korelasi. Jadi datanya diambil dari sumber yang sama. Nah, sementara kalau tadi eksperimen, datanya diambil dari kelompok berbeda. Kelompok A diberikan tindakan A, kelompok B diberikan tindakan B. Jadi kita bandingkan antar dua kelompok itu. Itu eksperimen, tindakannya sengaja kita lakukan. Makanya itu dikatakan tadi variabelnya dimanipulasi. Itu istilahnya dimanipulasi, bukannya di istilah manipulasi jelek, bukan demikian. Tetapi kita sengaja melakukan tindakan. Itu eksperimen. Nah, sementara kalau yang ex post facto, tindakannya tidak dilakukan oleh kita, tetapi kita mengambil data dari kelompok A yang tindakannya A terjadi, kelompok B tindakannya B yang terjadinya. Sehingga datanya berbeda itu. Itu yang membedakannya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Silakan Mutiara. Gemuruh, Nek. Ini sih pasnya. Halo. Jadi saya baca Ibu dari jurnal kalau penelitian kausal komparatif itu disebut juga penelitian ex post facto. Nah itu benar nggak sih Bu? Kausal komparatif. Iya betul, kausal komparatif karena komparatif. Kalau yang barusan kausal korelasional. Oh iya, jadi Betul, dibandingkan betul, ya ya. Ibu. Iya, kalau ex post facto dibandingkan, kalau korelasi dihubungkan begitu. Iya, baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Jadi komparasi itu berarti kita mempunyai dua kelompok. Kalau S1 dua kelompok, cukup dua kelompok. Kalau S2, S3 baru kelompoknya lebih dari dua. Jadi kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Itu kausal komparatif di situ. Itu ya. Oke, masih ada. Nah, kalau yang korelasi kan tadi saya siswa, misalkan penelitiannya di kelas 3B, misalkan. Atau misalkan ketika kita semuanya misalkan kelas 3A dan kelas 3B. Jadi datanya digabung. Tidak mana kelas 3A, mana kelas 3B, tidak demikian. Tapi datanya digabung. Anak itu diukur minat bacanya, anak itu diukur kemampuan berceritanya. Jadi datanya itu ada dua kelompok. Kelompok minat baca dan kelompok kemampuan bercerita. Itu kelompoknya itu kelompok data. Tapi kalau yang komparatif, kalau yang eksperimen, kalau yang ex post facto, nama variabelnya sama. Misalkan pengaruh model pembelajaran problem based learning dengan PBL misalkan. Project based learning dengan PBL. Terhadap hasil belajar matematika misalkan. Jadi kelas A diberikan problem based learning, kelas B diberikan project based learning. Dua-duanya nanti diukur hasil belajarnya bagaimana. Jadi datanya sama, kelompok A hasil belajar, kelompok B hasil belajar. Baru hasil belajar itu dibandingkan bagus mana. Nah, sementara tadi kalau korelasi satu kelompok minat baca, satu kelompok kemampuan bercerita. Tuh, jadi beda datanya. Artinya ketika kita mengambil data bahwa dikorelasi berarti kedua variabel dikumpulkan. Sementara kalau yang dikomparasi variabel tindakannya tidak diukur tapi dilakukan. Itu bedanya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Masih.
Masih ada pertanyaannya, Nak? Silahkan. Baik, masih ada, Nak? Konsepnya dulu, sekarang nanti kita actionnya nanti. Jadi kita mulai nanti dari bagaimana membuat rumusan judul, rumusan masalah, kemudian sampai dengan nanti bagaimana membuat laporannya. Walaupun tadi sudah ada bahasannya ya. Oke, kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada berarti lanjut di GC ya. Kalau masih ada pertanyaan lanjutannya silakan. Tapi saya mohon maaf tadi tidak ada casan di kapal. Jadi nunggu sampai hotel berarti baru nanti yang untuk tugas di GC-nya belum dibuatkan ya. Banyak sekali tugas kelasnya. Perasaan kemarin tuh sudah nyisir GC tapi ternyata bukan mata kuliah metrik ya. Oke. Silakan kalau tidak ada ditutup, Nak. Didiskusikan lagi nanti di GC. Baik, terima kasih Bu Iva atas tambahannya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah bertanya dan berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Iva. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan Ibu. Makasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Yo.